Anda masih bergabung bersama kami terkait perbincangan ini mengenai video prank yang viral di masyarakat. Kak Abel dan Kak Luna, boleh dijelaskan, kemarin sudah ada laporan ya kepada pihak kepolisian. Betul. Boleh dijelaskan laporannya terkait perlakuan apa? Boleh disampaikan? Mungkin yang saya tahu kalau nggak salah tuh kayak misalkan perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan ya, terkait laporan untuk perbuatan tidak menyenangkan. Dan ini langsung ditangani semua oleh pihak kepolisian. Betul. Tidak ada yang mendampingi atau bagaimana? Mendampingi ke Polwiltabes, yang mendampingi kita teman-teman. Oh, dari teman-teman. Dari teman-teman saya Serkandi dan Pasundan teman-teman, ya. betul. Oke, baik. Tadi sempat terpotong. Kalau dari Kaluna sendiri berharap bahwa pelaku bisa segera untuk menyerahkan diri. Tapi dari Kaluna sebagai korban, apakah nanti kalau misalkan ada mungkin momen untuk bisa bertemu, kesempatan bertemu untuk permintaan maaf, bagaimana? Untuk mediasi? Kalau untuk permintaan maaf, saya pribadi sudah memaafkan, tapi tetap hukum tetap harus berlanjut ya, walau bagaimanapun, karena dia itu udah bukan sekali dua kali, dia udah beberapa kali melakukan seperti itu, hal yang sama terhadap pihak-pihak lain gitu. Ya, saya mohon untuk jajaran kepolisian menindaklanjuti dengan seadil-adilnya. Baik. Permasalahan dari video viral ini, ya video prank ini kan mendapat respon sangat banyak dari para netizen. Bahkan banyak public figure yang juga berbicara mengenai kasus ini. Tanggapan dari teman-teman seperti apa? Melihat bahwa banyak orang yang akhirnya menaruh simpati besar dari video prank itu. Kalau saya sendiri tadi yang melanjut pertanyaan dari Mbak yang tadi, saya akan menambahin kayak pesan saya untuk teman-teman yang pembuat konten YouTube, konten creator, silahkan kalian membuat konten, silahkan kalian membuat prank, tetapi kalian tetap memakai hati nurani, tetapi kalian tetap memikirkan si video yang di prank itu bermanfaat atau tidak gitu kan. Jangan hanya untuk kasarnya demi satu konten kalian lupa akan seseorang itu tersakiti atau tidak. Itu sih gitu. Dan terus kayak misalkan untuk alhamdulillahnya untuk teman-teman YouTuber semua, untuk teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia, alhamdulillahnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah simpati dan support sama kita. Dan kasarnya saya pribadi sendiri gitu kan, dari kita tidak meminta lebih gitu kan. Kita tidak meminta lebih untuk masyarakat, kita hanya ingin pandang kita, cintai kita dan hargai kita sebagai manusia. Hanya itu saja, Kak. Oke, itu yang dirasakan karena mungkin tindakan baik itu verbal non verbal ini kerap kali dialami oleh teman-teman transpuan gitu ya. Kita juga lihat bahkan kepala daerah juga cukup memberikan respon ya mengenai kasus ini. Ya, tidak apa-apa kalau ingin mencurahkan perasaan, tapi kalau misalkan dari penanganan pihak kepolisian, walaupun saat ini belum ada informasi lebih lanjut, tapi dari teman-teman sendiri apakah ada upaya juga untuk mencari? Untuk sejauh ini kayak misalkan alhamdulillahnya untuk semua teman-teman dari Instagram selalu memberikan perkembangan update. Jadi semuanya diupdate di medsos? Betul, dan kayak mereka langsung menghubungi lewat saya, lewat teman-teman, dan saya langsung menginformasikan itu ke LBH. Gitu. Okay. Jadi setiap ada update dilaporkan ke LBH. Ke LBH, betul. Oke, baik. Kemudian sejauh ini dari teman-teman transpuan sendiri, apakah ada rencana juga dari komunitas untuk mungkin membuat satu peraturan atau bagaimanakah langkah ke depannya agar teman-teman juga semakin terlindungi dari perbuatan verbal maupun juga non verbal di lapangan? Paling kalau misalkan kita hanya saling mengingatkan untuk kedepannya biar tidak ada lagi dan tidak ada lagi prank-prank berikutnya, lebih bisa melihat ini di video atau tidak dan lebih berhati-hati saja, paling itu. Oh, dari Kaluna sendiri? Ya, sama, untuk lebih bisa waspada gitu, berhati-hati ya pasti. Karena pasti kan sering bertemu dengan orang, kita tidak tahu apakah itu akan membuat prank atau tidak, begitu ya. Oke, baik. Dan sejauh ini kalau untuk teman transpuan yang lainnya, bagaimana kondisinya? Apakah masih sama seperti yang dialami Kaluna atau bagaimana? Pastilah masih sama semua. Oke. Komunikasi masih terus dilakukan? Komunikasi masih terus berlanjut.
Oke, baik. Dan setelah kejadian dan video tersebut viral, apakah dari teman-teman transpuan juga cukup khawatir ketika akan berpergian ke luar, walaupun itu di area rumah juga ya? Betul ya. Ada beberapa dari teman-teman dan bahkan dari korban sendiri pun juga sempat ada terpikir untuk kekhawatiran yang maksudnya jadi takut gitu kan, gitu. Tapi kayak misalkan dari kita teman-teman transpuan yang lainnya menguatkan saja bahwa kita tidak sendiri. Gitu. Oke. Dari Kaluna sebagai korban, bagaimana? Apakah ada kekhawatiran untuk keluar berpergian begitu, terutama mungkin walaupun ini di sekitar tempat tinggal ya? Ya, kalau saya pribadi masih merasakan hal yang sama, tapi tetap kita masih komunikasi sama teman-teman bagaimana baiknya, bagaimana untuk menanggapinya. Tetap kita harus hati-hati aja sih. Paling saling mengingatkan aja. Baik. Terakhir, apa saja harapan dari Kak Abel dan juga Kak Luna terkait dengan kasus video prank ini, dan apa yang ingin disampaikan barangkali pelaku atau mungkin pihak-pihak lain menyaksikan video ini? Kalau dari saya sendiri, harapan saya mungkin segera cepat kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, dan terus yang kedua tuh saya berpesan untuk semua teman-teman pembuat YouTubers, konten kreator, tetap membuat satu konten itu dengan hati. Dan terus kayak misalkan untuk semua masyarakat yang dimanapun, saya hanya ingin cintai kami dan pandang kami sebagai manusia. Dari Kak Luna? Hanya menambahkan saja, paling saling menghargai, saling menjaga, itu aja sih. Saling menghargai dan menjaga. Ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk pelaku? Untuk pelaku ya paling secepatnya, kalau misalkan memang dia bersembunyi ya harus cepat-cepat menyerahkan diri saja sih, supaya semuanya bisa beres, itu aja. Dan ikuti step selanjutnya sesuai hukum yang berlaku. Oke, baik. Dan paling satu lagi, nambahin kayak misalkan untuk pelaku dimanapun misalkan dia berada gitu, untuk siapapun yang menemukan pelaku, maksudnya kita tetap menggunakan hati nurani, jangan berbuat anarkis, serahkan itu langsung ke kepolisian gitu, jangan menghakimi sendiri gitu aja. Pasti kita berharap bahwa pihak kepolisian di sini yang tengah bergerak bisa secepatnya menemukan pelaku, dan tentu kita berharap bahwa tidak ada lagi kasus video prank yang akhirnya merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat. Terima kasih banyak untuk Kak Abel dan Kak Luna yang sudah hadir ini dari komunitas transpuan. Ya, dan ini Kak Luna sebagai korban kita harapkan juga bisa bersama dengan korban-korban yang lain semakin kuat begitu ya untuk bisa menghadapi kasus ini, dan kita berharap bahwa pihak kepolisian juga bisa segera melanjutkan kasus ini sesuai dengan aturan yang ada, proses hukum yang berlaku. Terima kasih banyak sekali lagi dari informasi tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Jabar pada pagi hari ini. Sama saya Putri, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.